Alasan paling nyaman yang sering aku dengar dari orang-orang yang hidupnya jalan di tempat adalah kalimat, "Aku tidak punya modal." Kalimat itu diucapkan dengan nada meratap, seolah-olah semesta sedang bersekongkol untuk memenjarakan mereka dalam kemiskinan. Tapi, mari kita jujur pada diri sendiri. Mari kita urai kebohongan itu dengan sangat dingin. Alasan kekurangan uang atau tidak adanya fasilitas untuk maju sebenarnya hanyalah sebuah benteng kokoh yang sengaja dibangun oleh ego. Sebuah topeng yang sangat rapi untuk melindungi rasa takut di dalam batin, agar kamu punya alasan yang sah untuk tetap menyerah dan menyalahkan keadaan. Uang tidak pernah menjadi hal pertama yang hilang dari kehidupanmu. Uang adalah hal terakhir yang pergi setelah isi kepalamu jauh lebih dulu bangkrut oleh kecemasan. Sebuah hukum tak tertulis di semesta ini menyatakan bahwa realitas di luarmu adalah cerminan utuh dari apa yang selesai di dalam dirimu. Ketika kamu terus-menerus meratapi dompet yang kosong, mengutuk keadaan sebagai generasi sandwich yang terbebani, atau merasa tercekik oleh bayang-bayang utang yang seolah tidak ada habisnya, kamu sebenarnya sedang memamerkan sebuah batin yang miskin. Kamulah yang sedang membangun tembok tinggi itu, mengunci pintunya rapat-rapat, lalu berteriak histeris mengapa tidak ada satupun peluang yang datang berkunjung. Aku ingin kamu merasakan ini dengan jujur. Ingat kembali malam-malam panjang saat kamu tidak bisa tidur, ketika dadamu terasa sesak memikirkan cicilan bulan depan, atau ketakutan absolut bahwa kamu akan tetap melarat seumur hidup hingga hari tuamu nanti. Rasa takut itu sangat nyata, bukan? Rasa takut menjadi orang gagal, menjadi beban bagi keluarga, dan mati dalam keadaan tidak punya apa-apa. Rasa sakit itu mencengkeramu begitu kuat. Tapi sadarkah kamu bahwa di dalam ruang gelap batinmu, ketakutan itulah yang selama ini kamu pelihara dengan sangat baik. Kamu begitu takut miskin, tapi di saat yang sama, kamu justru memberikan seluruh energimu untuk memikirkan kemiskinan itu setiap detiknya. Sumbatan energi terbesar dalam hidupmu bukan terletak pada rekening bank yang bersaldo minim, melainkan pada caramu memperlakukan masa depan di dalam kepala. Kamu merasa bahwa dengan mencemaskan skenario terburuk, kamu sedang bersiap-siap. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Kamu sedang mengundang penderitaan itu untuk datang lebih cepat. Ego di dalam dirimu menolak untuk melangkah karena menganggap diam dan mengeluh kekurangan modal jauh lebih aman daripada bergerak menghadapi ketidakpastian. Disinilah lingkaran setan itu mengunci hidupmu. Kamu terjebak dalam jebakan ego yang membuatmu percaya bahwa modal finansial adalah satu-satunya kunci. Sementara modal mental dan spiritualmu sudah lama membusuk di dalam cengkeraman rasa khawatir yang kronis. Ada sebuah rahasia yang sangat tidak nyaman untuk diakui oleh isi kepala kita. Sesuatu yang selama ini berjalan di bawah radar kesadaranmu, namun memegang kendali penuh atas nasib finansialmu. Mari kita urai kenyataan ini pelan-pelan. Kamu, secara tidak sadar, sebenarnya sedang kecanduan. Bukan kecanduan pada zat kimia atau hal-hal yang tampak di permukaan, melainkan sebuah kecanduan rahasia yang jauh lebih merusak, yaitu kecanduan terhadap rasa khawatir. Di dalam batinmu, ada sebuah program cacat yang terus-menerus memproduksi skenario terburuk tentang masa depan, dan anehnya, egomu merasa sangat nyaman berada di dalam sana. Ini adalah program sabotase yang sangat sunyi. Kebanyakan orang mengira mereka menderita karena keadaan ekonomi yang buruk, padahal keadaan ekonomi mereka buruk karena batin mereka menolak untuk dilepaskan dari rasa cemas. Coba amati bagaimana isi kepalamu bekerja setiap kali sebuah peluang baru datang menghampiri. Bukannya melihat potensi keberhasilan, hal pertama yang dilakukan oleh batinmu adalah mencari 1000 alasan mengapa hal itu akan gagal. Kamu akan mulai berpikir tentang bagaimana jika uangmu hilang, bagaimana jika kamu ditipu, bagaimana jika orang-orang menertawakanmu, hingga akhirnya kamu memutuskan untuk kembali mundur ke zona nyamanmu yang menyakitkan. Rasa khawatir ini telah menjadi narkoba bagi mentalmu. Kamu membutuhkannya setiap hari hanya untuk memvalidasi bahwa hidup ini memang tidak adil bagimu. Dan disinilah letak bahaya terbesarnya, sebuah teka-teki misterius yang mengunci nasibmu.
Jika program bawah sadar yang beracun ini tidak dibongkar dan disembuhkan dari akar batinmu sekarang, maka masa depanmu sudah bisa diprediksi. Katakanlah besok pagi ada seseorang yang datang membawa modal ratusan juta rupiah secara cuma-cuma ke hadapanmu, atau kamu mendapatkan fasilitas terbaik yang selama ini kamu impikan. Tebak apa yang akan terjadi? Program cacat di dalam kepalamu akan segera bekerja untuk merusaknya. Kamu akan menemukan cara-cara bawah sadar untuk menghamburkannya, membuat keputusan finansial yang bodoh karena panik, atau membiarkan ketakutanmu mematikan langkahmu, hingga akhirnya kamu akan terseret kembali ke titik melarat yang sama. Sumbatan energi ini tidak akan pernah hilang hanya dengan bertambahnya angka di rekening bankmu. Selama dirimu masih memelihara kecanduan rahasia ini, seberapa keras pun kamu bekerja dari pagi hingga malam, kamu hanya sedang berlari di atas treadmill finansial, melelahkan batin, menguras air mata, namun tetap tidak beranjak kemana-mana. Ada satu kesalahan fatal, satu rahasia besar di dalam isi kepalamu yang membuat semua upayamu menjadi sia-sia. Dan jika kamu memilih untuk menutup mata dari kenyataan ini sekarang, kamu sedang secara sadar menandatangani kontrak kelangkaan untuk sisa hidupmu. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana siklus beracun ini mencengkeram keseharianmu. Aku ingin kita menatap realita yang selama ini mungkin sengaja kamu hindari karena terlalu menyakitkan. Bayangkan rasanya menjadi bagian dari generasi sandwich, di mana pundakmu dipaksa menanggung beban masa lalu orang tuamu sekaligus masa depan dirimu sendiri. Atau bayangkan perasaan sesak yang datang setiap kali tanggal tua mendekat, ketika utang-utang yang mencekik seolah menjelma menjadi bayangan hitam yang siap menerkam setiap kali kamu membuka mata. Rasa takut akan kemiskinan ini bukan lagi sekadar konsep di dalam buku psikologi keuangan. Ini adalah luka basah yang terus berdarah di dalam batinmu. Namun, disinilah jebakan ego yang paling mematikan itu bekerja. Ketika tekanan ekonomi itu datang menghimpit, isi kepalamu secara otomatis langsung beralih ke mode bertahan hidup yang salah arah. Kamu mulai menghabiskan berjam-jam waktu luangmu hanya untuk menyusun skenario-skenario mengerikan di masa depan. Kamu memikirkan bagaimana jika bulan depan tidak bisa bayar kontrakan, bagaimana jika kamu dipecat, atau bagaimana jika kamu menjadi tua tanpa punya aset apapun. Batinmu dipaksa bekerja lembur secara ekstrem untuk menjalani penderitaan yang bahkan belum tentu terjadi. Akibatnya, setiap pagi kamu terbangun dalam kondisi batin yang sudah kelelahan, layu, dan kosong. Bahkan sebelum kakimu sempat melangkah keluar dari tempat tidur. Mari kita urai ini dengan sebuah analogi yang sederhana namun nyata. Bayangkan, batinmu adalah sepetak tanah yang sangat subur, dan rezeki adalah benih-benih pohon yang ingin tumbuh di atasnya. Semesta sebenarnya selalu menyediakan benih-benih peluang itu setiap hari. Namun, apa yang kamu lakukan dengan tanah suburmu? Setiap kali kamu tenggelam dalam rasa cemas yang kronis, kamu seperti sedang menyiram tanah itu dengan air raksa. Kamu meracuni pikiranmu sendiri. Ketika ada sebuah peluang bisnis kecil-kecilan datang, atau ada seorang teman yang mengajakmu bekerja sama, batinmu yang sudah teracuni oleh ketakutan akan langsung menolaknya. Isi kepalamu akan berkata, "Jangan, itu terlalu berisiko. Kamu tidak punya bakat, kamu pasti gagal lagi." Pada akhirnya, tanah batinmu menjadi sangat gersang dan beracun. Tidak ada satupun benih peluang yang bisa bertahan hidup di sana, karena atmosfer di dalam kepalamu dipenuhi oleh gas beracun bernama kecemasan. Anatomi seorang penakut adalah mereka yang selalu sibuk menghitung kerugian dari sebuah pertempuran yang belum dimulai. Kamu merasa aman dengan tetap diam, meratapi nasib di sudut kamar, padahal diammu adalah cara paling pasti untuk membiarkan lingkaran setan ini terus menjerat hidupmu hingga sisa usiamu. Ketika kamu terus-menerus menyiram batinmu dengan air raksa kecemasan, ada satu hal yang tanpa sadar sedang kamu lakukan terhadap kekuatan spiritualmu sendiri. Mari kita urai kenyataan ini dengan jujur. Rasa khawatir yang kronis, pada hakikatnya adalah sebuah doa yang salah arah. Setiap kali kamu melamun dan membiarkan isi kepalamu dipenuhi oleh ketakutan akan masa depan yang suram, kamu sebenarnya sedang melakukan visualisasi yang sangat khusyuk tentang kemiskinan. Kamu sedang memancarkan getaran,
sebuah frekuensi kelangkaan yang sangat kuat ke semesta, yang secara aktif menarik lebih banyak alasan bagi dirimu untuk tetap kekurangan. Ini bukan sekadar teori motivasi murahan. Ini adalah tentang bagaimana sumbatan energi bekerja di dalam dirimu. Rezeki dan uang adalah energi yang bergerak bebas. Mereka hanya akan mendekat dan menetap pada batin yang memiliki ruang lapang, batin yang tenang dan siap menerima. Namun, bagaimana uang bisa masuk jika seluruh ruang di dalam dadamu sudah penuh sesak oleh kepanikan, kecurigaan, dan perhitungan-perhitungan ego yang licik? Ketika kamu memandang hari esok dengan tatapan penuh curiga, kamu sedang menutup paksa semua pintu intuisi. Kamu menjadi buta terhadap peluang emas yang sebenarnya berseliweran di depan matamu setiap hari, karena fokusmu terkunci total pada hal-hal buruk yang kamu takuti. Dampak yang paling mengerikan dari sumbatan energi ini adalah hilangnya keberanianmu untuk mengambil keputusan. Kamu menjadi manusia yang lumpuh secara mental. Setiap kali ada jalan keluar atau ide segar yang muncul di benakmu, rasa khawatirmu akan langsung datang menginterogasi, mempertanyakan, dan akhirnya mematikan ide itu sebelum sempat diuji. Tanpa kamu sadari, jebakan ego telah membuatmu lebih memilih kenyamanan di dalam penderitaan yang sudah akrab bagimu, daripada harus menghadapi ketidakpastian yang sebenarnya menyimpan kunci kesuksesan. Kamu terus berdoa meminta perubahan nasib, meminta kelancaran rezeki, namun di saat yang sama batinmu menolak untuk melepaskan genggaman dari rasa cemas. Kamu bertindak seolah-olah semesta ini adalah tempat yang pelit dan kejam, tempat di mana kamu harus terus-menerus panik agar bisa bertahan hidup. Ketahuilah, selama caramu memperlakukan masa depan masih dipenuhi oleh getaran ketakutan seperti ini, kamu sedang secara aktif memblokir aliran kelimpahan yang seharusnya menjadi hakmu. Kamu sedang memenjarakan dirimu sendiri di dalam sebuah ruang sunyi yang gersang, tempat di mana rezeki tidak akan pernah sudi untuk singgah. Hari ini, di detik ini juga, mari kita runtuhkan seluruh tembok ilusi yang selama ini melindungi egomu. Misteri tentang program bawah sadar yang kita bahas di awal tadi, kini telah telanjang bulat di hadapanmu. Kamu tidak pernah kekurangan modal finansial. Kamu hanya sedang kecanduan rasa khawatir. Karena menderita dan menjadi korban keadaan adalah identitas palsu yang paling mudah dipelihara oleh isi kepalamu. Ego di dalam dirimu merasa aman saat kamu miskin dan mengeluh, karena menderita itu mudah diprediksi, sedangkan bangkit dan mengambil risiko menuntut keberanian yang tidak ingin kamu bayar. Sekarang, pilihan itu ada di tanganmu sepenuhnya. Kamu bisa memilih untuk menutup video ini, kembali ke sudut kamarmu, lalu melanjutkan obrolan batinmu yang penuh kecemasan, sembari menyalahkan nasib sebagai generasi sandwich atau korban keadaan. Atau, kamu bisa memilih untuk menyembuhkan sumbatan energi itu sekarang juga. Lepaskan kecanduan rahasiamu terhadap skenario terburuk masa depan. Sadarilah bahwa rasa khawatirmu selama ini tidak pernah mengubah hari esok. Ia hanya berhasil merampas kedamaian dan kekuatanmu di hari ini. Mulai detik ini, ubahlah energi kecemasan yang meledak-ledak itu menjadi sebuah kepasrahan yang aktif. Ini adalah langkah konkret untuk membenahi batinmu. Melangkahlah dengan modal apa adanya yang sudah tergeletak di tanganmu saat ini, sekecil apapun itu. Ketika kamu berani melangkah dengan batin yang tenang, lapang, dan percaya pada kelimpahan semesta, kamu sedang membuka kembali sumbatan energi yang selama ini mati. Begitu isi kepalamu selesai dengan rasa takutnya, maka seluruh pintu peluang yang tadinya terkunci rapat akan mulai terbuka satu persatu secara organik. Berhentilah mendikte semesta dengan doamu yang salah arah, hancurkan jebakan egomu, dan biarkan kelimpahan itu mengalir masuk ke dalam hidupmu yang baru. Aku tahu membongkar isi kepala dan meruntuhkan ego seperti ini bukanlah perjalanan yang nyaman, tapi ini adalah satu-satunya jalan jika kamu benar-benar ingin membebaskan batinmu dari penjara kelangkaan. Jika dirimu merasakan tamparan realita yang sama, atau jika kamu menyadari bahwa selama ini kamulah yang mengunci pintu rezekimu sendiri, mari kita urai dan saling menguatkan di kolom komentar di bawah. Tuliskan perenungan jujurmu di sana. Dan jika perjalanan batin kita kali ini membawa secercah cahaya baru yang bermanfaat untuk hidupmu, tekan tombol suka sebagai tanda
bahwa batinmu telah siap untuk menyambut kelimpahan yang sesungguhnya.